Belakangan ini netizen yang berbakti mencurigai Aisar Khalid hanya berniat mendompleng popularitas Fuji. Kecurigaan ini semakin ramai disoroti setelah viralnya perbincangan Jaden Bahtera dengan Selos. Awalnya Jaden mengungkit perihal hubungannya dengan Fuji, hingga akun TikTok Jaden hilang dan Fuji berinisiatif membantu temannya agar kembali mendapatkan exposure dengan membuat konten bersama. Bahkan menurut Jaden, Fuji juga menyemangatinya agar membuat akun TikTok lagi walau followersnya kembali dari nol. Tidak disangka Jaden mengakhiri penjelasan ini dengan menyentil Aisar. Pasalnya Selos kembali menekankan bahwa Jaden dekat dengan Fuji sebagai teman. Selos lalu menceritakan soal program Beyond Combat-nya yang jadi semakin terkenal karena bumbu-bumbu asmara antara Fuji dan Aisar, serta isu kedekatan Jaden dan influencer Malaysia Putri Rania. Jawaban Jaden inilah yang tampak ramai menuai sorotan, sebab diduga memperlihatkan motif asli Aisar mendekati Fuji. Apalagi karena Jaden seolah keceplosan berbicara sehingga Selos langsung menimpali jawabannya. Netizen yang budiman pun salah fokus dengan respon Jaden dan sibuk menafsirkan maksud dari jawaban Jaden. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ibu-ibu udah pada bangun loh, buruan lah ya Allah, buka HP kalian itu, cek loh ya Allah postingannya si Fadli sama story-nya Kak Vio. Kalian buru-buru ya Allah, itu mereka tuh nge-spill semalam habis jalan bareng. Gila ya, malam Jumatan mereka malah ngedet bareng ya. Bangun tidur aku ngecek HP itu gemeteran banget, rasanya girang banget sampai guling-guling ya. Meskipun spill tipis-tipis ya kan sama mereka, tapi kita bisa tahu kalau misalkan itu tuh tangan abang Aisar ganteng kita yang gagah kali ya. Caranya ya Allah, seneng ya. Bana Uti cantik banget pakai dress, terus pakai atau kita di rambutnya ya Allah, cantiknya ya Allah. Seneng kali kita kan mau tidur ibu-ibu ya Allah, sampai sholat subuh tadi nggak khusyuk aku mikirin mereka. Seneng kali lah pasti abang Aisar itu sebelum pulang ke Malaysia dia ya Allah akhirnya bisa ajak Putih pusing-pusing Jakarta ya kan, meskipun masih diintilin sama si Fadli dan teman-teman yang lain tadi. Gak apa-apa Bang Aisar, gas terus ya, nanti bis pulang dari Malaysia terus jangan lama-lama ya, buruan balik Jakarta lagi bikin konten lagi ya Allah. Makanya kita tungguin terus dah update apa terkininya mereka sehari-hari ya Allah. Senengnya. Adakah yang sudah menyerah? Jangan dong. Kenapa nyerah? Jangan nyerah. Justru kalau sekarang nyerah gak seru dong. Gini deh, gue emang belum pernah gue kayak gini. Pertama, gue belum pernah sampai ngefans segitu-gitu amat sama artis. Yang ngefan aja sih, maksudnya nggak sampai yang gue harus bikin konten kayak gini ngebahas gitu ya. Terus shipping, bener-bener shipping yang ya jujur aja sih, ini awalnya gue cuma iseng, tapi lama-lama kebawa juga ya, kebawa perasaan juga ya. Ibaratnya kayak dia tuh emang anak gue yang lagi nyari jodoh. Jadi ibaratnya kebawa perasaan juga sih. Awalnya sih biasa aja, cuma makin kesini makin kebawa perasaan juga ya. Kebawa perasaan itu sebenarnya karena gue suka baca komen-komen juga sih, dan itu a little bit mempengaruhi gue juga ya, mempengaruhi gini sih, mempengaruhi cara berpikir gue, mempengaruhi analisa gue juga kadang-kadang. Jadinya makanya perang pemikiran, perang kata-kata itu emang ini ya, emang yang dilakukan sekarang. Kayak kan kita sering denger kan perang pemikiran, perang kata-kata. Ya karena emang kata-kata itu bisa merubah idealisme lo, bisa merubah integritas lo, bisa ngerubah perasaan lo, mindset lo. Bisa, because it happens to me juga gitu loh, dalam menyikapi terutama soal Aifu ya, soal Aisar dan Fuji ini gitu. Nah tapi tetap balik lagi, kita harus pakai akal sehat, pakai logika, pakai positive mindset. Nah insya Allah itu nanti kalau misalnya kita kembalikan lagi ke situ, ya mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa menyikapi suatu masalah atau suatu kejadian itu lebih
lebih dewasa gitu loh, lebih calm, lebih jernih lah gitu loh. Nah, termasuk mengamati perjalanan Aisar dan Fuji ini ya. Actually until now I have no clue how far their relationship gitu ya. Karena memang kalau menurut gue sih masih aman-aman aja ya. Tapi mungkin tingkat kedalaman komunikasi dan lain sebagainya itu jujur aja gue masih rada abu-abu sih. Even they have a commitment to make it private, biasanya gini maksud gue tingkat kedalaman komunikasi mereka berdua itu jujur gue masih 50-50 lah. Tapi gini, karena belum ada clue juga ya di antara mereka berdua, karena mereka emang nggak nge-spill sama sekali kan gitu. Jadi emang sekarang itu bener-bener masih blur banget lah gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya dua-dua sih ini faktor. Kalau dari faktor Aisar mungkin ya di sini kan belum pernah pacaran ya. Di sini belum pernah pacaran terus. Tapi gue yakin dia itu kalau ngomong gak akan sembarangan sih. Maksudnya dia juga kan udah ngenalin Uti ke mamanya gitu kan. Jadi I believe he's a man with word gitu loh. I believe dia itu orang yang memegang kata-katanya. Maksudnya dia bukan ngomong itu kayak ngasal bercanda gitu. Tapi mungkin ya banyak yang dia pikirin ya. Termasuk mungkin pengaruh-pengaruh dari sosial media ini pasti ada juga sih, yakin gue. Nah jadi juga kan dia mungkin ada prinsip-prinsip atau apa hal yang dia pegang ya, kita nggak tahu lah seperti apa gitu kan. Nah terus dari sisi Uti juga ya mungkin dia juga nggak mau terlalu terburu-buru gitu kan. Maksudnya ya karena dia udah punya experience yang kurang bagus terhadap masa lalunya, jadi dia juga pasti akan lebih berhati-hati. Maksudnya apa ya, maksudnya dia harus memastikan bahwa ini tuh benar gitu ya. Bukan, maksudnya pasti masih ada keraguan-raguan juga kan. Masih ada keraguan-raguan itu karena insecure gitu loh. Karena insecure bukan karena ada orang lain atau dia lagi deket sama orang lain. Gua nggak ada. Dia kan sendiri udah bilang single. Kalau menurut gua ya. Tapi lebih ke pengen memantapkan hati dan maksudnya gini, dia pengen the next relationship itu ya serius gitu loh. Dia kan sebenarnya udah nikmatin masa sendirinya kan kemarin, terus tiba-tiba datanglah Aisar kan yang mengguncang kemandirian dia itu kan sebenarnya kemarin setelah putus dari Jarwo itu gue jadi ikut-ikutan Jarwo. Serius gue nggak ngikutin mereka berdua ya, tapi ya gue sering aja gitu maksudnya sama mantannya yang Torik. Jadi di situ kan sebenarnya dia udah mulai menyukai kehidupan dia yang single itu kan, single mandiri. Tapi kan kemarin tuh ada tuh yang VT dia sekarang sendiri mandiri dulu, ntar kalau udah punya pasangan baru bisa nggak apa-apa. Jadi ya sebenarnya ya dia udah membuka hati juga sih gitu loh. Ya emang tinggal nunggu momen aja nih, momen. Kayaknya kita harus sabar dulu. Mereka tuh kan juga banyak urusan, banyak yang harus dipikirkan. Apalagi ini berdua sama-sama populer, sama-sama punya fans yang fanatik. Jadi nggak bisa lagi salah langkah. Jadi emang harus bener-bener ke depan itu ya firm gitu loh. Ya pokoknya gue cuma mendoakan semoga baik-baik aja. Ya pasti baik-baik aja sih, cuman ya pokoknya kita doain aja lah supaya mereka tetap kuat, tetap stay cool and calm. Buat Aisar pokoknya kita selalu mendukung, aku selalu mendukung kamu. Apapun yang kamu lakukan itu membuat make my day. Buat ya kadang-kadang sedih, kadang-kadang sedih itu kalau misalnya lagi bacain komen-komen yang hujat, tapi nanti ketawa lagi lihat VT-mu yang super kocak, tiba-tiba udah di mana, tiba-tiba udah ngapain. I will stay in this ship until you guys married. See ya.